Ya, ini kita ini kan sudah masuk kalian semester 4, benar nggak? Benar, Mem. Nggak Benar. terasa ya, nggak terasa sudah semester 4. Nah, kayaknya baru kemarin kalian saya ngajar bahasa Inggris kimia ke kalian ya kan? Tahu sekarang sudah mulai masuk mata kuliah kinetika dan keseimbangan kimia ya. Nah, kemarin pelajaran gas dan termo kira-kira menurut kalian bagaimana? Susah atau gampang? Erika nggak bisa bilang ya, soalnya Erika nggak di sini ya. Tapi yang lain Ada susahnya, Bu. ada susahnya. Bagian mana yang susahnya? Waktu penurunan rumus-rumus gitu, Mem. Penurunan rumus ya, penurunan rumusnya. Berarti kalian ada kesusahannya di bagian matematikanya berarti ya. Benar nggak? Penurunan Iya, rumus itu kan banyak menggunakan prinsip-prinsip matematika kan. Misalnya kalian harus menurunkan pakai diferensial gitu ya. Jadi itu berarti hal seperti itu yang kalian harus kalau kalian merasa itu kesusahan kalian berarti misalnya lihat lagi prinsip-prinsip matematika kimia. Matematika kimia kemarin siapa? Saya juga. Enggak kan? Enggak, Mem. Ya. Nah, jadi lihat lagi catatan matematika kimia kalian ya, bahan-bahan matematika kimia kalian apakah misalnya ada yang bisa kalian ini kan ya pelajari gitu ya. Nah, sama juga ini kinetika dan kesetimbangan ini ya matematika juga yang harus kalian kuatkan. Ya, jadi kalau kalian ngerasa semester lalu kesulitan kalian dalam hal penurunan rumus, nah berarti di sini juga harus kalian kuatkan ya. Nah, makanya saya selalu bilang ke kalian kan, jangan bergantung pada PPT saya. Ya, saya selalu bilang sama kalian cari textbook. Ya, kalau bisa nggak pinjam di perpustakaan textbook? Ada nggak yang bisa dipinjam? Pernah nggak ke perpustakaan? Atau udah semester keempat belum pernah ke perpustakaan? Hah? Bisa meminjam buku. Bisa kan? Ada Bisa, nggak buku kimia fisika di situ? Ada, Mem. Ada kan? Nah, coba dipinjam, ya kan? Nah, sesudah belajar dari saya di kelas, ya tentunya harus juga lah kalian mendengarkan saya menjelaskan. Tapi ditambah lagi dari textbook yang kalian pinjam gitu. Jadi kalau bisa entah atau misalnya gini, kalian TT-an ya, satu kelas misalnya kalian TT-an, ini memang sebenarnya ilegal ya, tapi maksud saya kalian kan susah mungkin keuangan mungkin sebagian gitu ya. Tapi misal TT-an beli satu textbook, nah, sesudah itu kalian copy, itu pasti lebih murah, ya kan? Lebih murah daripada misalnya kalian semua saya suruh beli textbook gitu, ya. Nah textbook itu penting ya. Kalau kalian misalnya untuk supaya seperti tadi Sardes yang bilang tadi ya, yang kesulitan dalam penurunan rumus ya. Nah, nanti kan di textbook bisa lebih lengkap gitu ya. Oke. Nah ini sekarang kita belajar kinetika dan kesetimbangan kimia ya. Nah, kinetika kalau kalian mendengar kata kinetika, apa yang muncul di pikiran kalian? Apa yang muncul? Kinetika. Kalau misalnya laju reaksi, nah, apa yang muncul dalam pikiran kalian? Nggak ada. Kecepatan reaksi, Mem. Kecepatan reaksi ya. Kecepatan reaksi. Nah, jadi kan reaksi itu nanti kalau kalian sudah mulai penelitian, kalau mulai eksperimen organik gitu misalnya kan ya, organik lah terutama. Misalnya kalian mau mereaksikan dua senyawa kimia,
ada reaksi yang cepat. Ada reaksi yang lambat. Makanya kita perlu pelajari ya, bagaimana sebenarnya kecepatan dari reaksi tersebut. Atau ada reaksi yang sama sekali nggak bisa berlangsung. Bagaimana solusinya supaya suatu reaksi itu bisa berlangsung? Itulah makanya kadang-kadang ada reaksi yang ditambah katalis. Nah, supaya apa? Supaya reaksi tersebut bisa berlangsung. Atau misalnya ada suatu reaksi yang lambat kali. Nah, kalau ditambahkan katalis, dia bisa lebih cepat. Ya. Nah, jadi di sini di mata kuliah ini itulah yang kita pelajari. Kita mau pelajarin reaksi, tapi dari sisi kinetikanya. Nah, jadi lain kalau misalnya kalian masuk anorganik gitu, misalnya kalian kan belajar reaksi, misalnya sintesis organologam, ya. Udah masuk nggak kimia logam, kimia non logam gitu? Udah masuk belum? Belum ya? Belum, Mem. Belum ya? Semester ini, Mem. Semester ini kan. Nah, nanti atau misalnya kalau organik kalian ada belajar nggak reaksi adisi, reaksi substitusi gitu, ada belajar nggak? Ada. Reaksi SN1, SN2. Ada belajar kan? Nah, reaksi SN1, SN2 kalau di organik ya kalian belajar gimana kalau ini produknya, ini apanya gitu, atau beberapa mekanismenya. Nah, kalau kita di kinetika dan kesetimbangan kimia ini, yang pertama kita pelajari itu bagaimana kita menghitung laju reaksinya, ya, berapa orde reaksinya, ya. Nah, itu bagian pertama dari mata kuliah kinetika dan kesetimbangan kimia ini. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita belajar kesetimbangan kimia. Ya, kalau kesetimbangan kimia itu berarti kita belajar reaksi yang reversible. Nah, apa itu reaksi reversible? Bolak-balik, Mem. Reaksi yang bolak-balik gitu ya. Baru nanti ada kita kaitkan dengan K, KP, KC ya. Nah, nanti ini dari 1 sampai 11 ini kalau menurut saya nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau kita mengerti konsepnya bisa kita kerjakan. Tetapi nanti yang mulai sulit itu dari 12 sampai 19. Ya. Berarti sesudah UTS ya, kita mulai masuk pelajaran yang lebih sulit. Jadi diagram Turner, aziotropis. Nah, aziotropis itu ada yang pernah dengar? Apa itu aziotropis? Bagaimana suatu larutan disebut aziotrop? Ini kan ada kaitannya katanya dengan proses destilasi. Nah, berarti kan ketika kita berusaha memurnikan sesuatu, ternyata ada suatu campuran atau larutan yang bersifat aziotrop. Nah, ada yang pernah dengar aziotrop itu apa sih sebenarnya? Enggak. Enggak ada pernah dengar ya. Oke, aziotrop itu adalah contohnya etanol dan air. Nah, coba kalian cek, etanol itu berapa titik didihnya? Berapa titik didihnya etanol? 78,37 derajat Celcius, Mem. 78. Nah, sementara air titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Nah, jadi makanya kalau kalian punya etanol itu tidak pernah kemurniannya 100%. Nah, kenapa? Karena etanol dengan air itu bersifat aziotrop. Jadi kalaupun misalnya kita mau meningkatkan kemurnian dari etanol itu tidak bisa 100% melalui proses destilasi. Kenapa? Karena etanol dengan air itu bersifat aziotrop, ya. Oke. Nah, itu sebagai introduction ya ke kalian. Nah, sekarang kita juga belajar nanti diagram TX ya. Nah, ada sistem Wiener, ada sistem Turner.
Ya, sebenarnya sedikit sudah kita singgung di gas dan termo semester lalu, ya. Kalau kalian ingat ada diagram isotherm, pernah dengar ya? Di gas dan termo, ya kan? Nah, nanti mirip-mirip seperti itu ya, mirip-mirip seperti itu diagramnya ini, oke? Nah, tentunya kita di Unimed ada macam-macam tugas, ya. Nah, di sini case method itu kita lakukan di praktikum, ya, di praktikum. Nah, jadi nanti nilai praktikum kalian adalah nilai rekayasa ide dan mini riset. Nah, jadi ini cukup besar poinnya ya. Nah, kalau kalian tahu juga, kalau kalian nggak lulus praktikum, otomatis kalian nggak lulus teori. Ya, nggak lulus teori ya tentunya nggak lulus teori. Misalnya kalian nggak lulus teori, ada kalau praktikum lulus, nah berarti nanti kalau kalian ngambil ngulang lagi, praktikumnya nggak perlu kalian ulang, hanya ngulang teorinya aja. Tetapi kalau praktikum kalian nggak lulus, otomatis teori kalian nggak lulus, gitu ya. Nah, itu peraturannya. Nah, baru ada tugas project. Nah, project ini problem based learning. Nah, baru ada juga CBR dan CGR, ya. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, buku-bukunya yang bisa kalian pakai adalah Atkins. Ya. Nah, Atkins ada Atkins ini banyak edisinya, ya kan? Kita belajar di bahasa Inggris kimia, ingat nggak? Di bahasa Inggris kimia kan kita belajar tentang Atkins kan? Si Atkins ini yang apa namanya pengarang bahasa Inggris. Kalau kalian pengarang textbook, kalau kalian ingat dulu pelajaran bahasa Inggris kimia ya. Nah, jadi kalau kalian mau bahasa Inggrisnya banyak sebenarnya di internet, kalian bisa dapat. Nah, tapi kalian mungkin kesusahan, nah carilah bahasa Indonesia. Ini ada Tupamahu, Fajar, ini memang textbook tua ya. Textbook tahun 90, ini kimia fisika 1 dan kimia fisika 2. Atau ini ada buku yang diterjemahkan oleh Profesor Surdia. Ini Profesor Surdia ini dosen saya dulu di ITB ya. Nah, jadi kalau kalian ini buku-buku tua ya, buku-buku tua. Jadi kalau kalian mau bahasa Indonesianya tentunya otomatis ya buku-buku tua ya. Karena sekarang jarang diterjemahkan ke Indonesia. Jadi kalau kalian mau tren-tren terbaru, kalian carilah yang bahasa Inggris ya. Nah, sekarang tapi ada juga bukunya Pak Asep ya. Nah, kalau kalian mau coba cari ke kakak kelas, mana tahu kakak kelas kalian punya buku Prof. Asep ya. Pak Asep kan sekarang sudah profesor ya. Coba cari buku beliau. Nah, seringkali ujian-ujian itu diambil dari bukunya beliau ya. Jadi coba cari kalau ada buku Pak Asep, cari. Oke? Nah, ini sekarang kita hari ini ya, ini kita hanya mau mendiskusikan tugas-tugas ya, apa yang kita bakal lakukan satu semester ini. Saya sebenarnya tim teaching dengan Bu Ani ya, dengan Bu Ani WD2 ya. Tapi kemungkinan besar kalian bakal bertemu dengan saya seterusnya ya, kemungkinan karena beliau kan sibuk kan ya. Nah, jadi tapi nggak apa-apa kan, kalian kan nggak masalah kan ketemu dengan saya satu semester? Nggak masalah. Nggak masalah kan? Oke. Nah, sekarang kita masuk ini ya, pertemuan 1 ini yang kita kerjakan. Kita mau mempelajari, kita mau mendiskusikan tugas-tugas ya, seperti biasa. Saya lebih suka kalau kalian melakukan kelompok ya, kecuali tugas rutin UTS dan UAS. Ya, jadi UTS, UAS dan tugas rutin kalian kerjakan sendiri ya.
Nah, tapi CBR, CGR, rekayasa ide, mini riset, project, nah itu kalian kerjakan secara kelompok. Nah, jadi mini riset dengan rekayasa ide tadi kan itulah merupakan bagian dari case method-nya, ya kan? Nah, itu tidak akan kalian kumpul ke saya, tapi kalian kumpul ke asisten. Nah, nanti nilai dari asisten yang saya gunakan masuk untuk bagian dari nilai akhir kalian. Oke? Jelas ya? Jelas, Mem. Oke. Jelas, Mem. Nah, ini dia kan. Nah, tugas case method. Nah, tugas case method itu adalah tugas mini riset ya. Sudah jadi di ini di RPS. Nah, minggu kedua kita nanti belajar tentang penentuan laju reaksi. Ya, penentuan laju reaksi. Nah, nanti sampai minggu keempat sampai akhir November kita masih online ya. Nah, Iya, Mem. kita offline mulai Maret ya, bulan Maret nanti baru tanggal 3 Maret kita masih offline online, tapi mungkin tanggal 10 Maret kita sudah mulai offline ya. Dan 3 Maret masih minggu keempat kan? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi tanggal 10 Maret kita di kampus. Udah ada kelasnya ya, Erika? Udah, Mem. Udah ada ya? Oke, udah ada kelasnya. Nah, pokoknya 10, nanti kan ini tanggal, tunggu dulu, tanggal 10, 17, 24, tanggal 3, nah, kita masih online. Minggu kedua Maret baru kita offline ya. Kecuali untuk praktikum, kalian praktikum pokoknya selalu masuk ya, selalu masuk di lab. Oke. Nah, jadi ini yang kita pelajari, jadi kita pelajari hukum laju, orde reaksi, ya kan? Persamaan laju. Nah, ini juga nanti banyak perhitungan-perhitungan yang menggunakan data juga. Oke. Nah, minggu ketiga kita belajar tentang aktivasi, energi aktivasi. Nah, apa yang kalian ingat soal energi aktivasi? Di kimia dasar ada dipelajari nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, nah jadi nanti minggu ketiga ini kita mempelajari energi aktivasi dan bagaimana pengaruh suhu. Nah, kalau menurut kalian bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Kalau misalnya kita panaskan suatu reaksi, lebih cepat atau makin lambat? Lebih cepat, Mem. Cepat ya, karena ketika kita memanaskan, kita memasukkan energi, ya, memasukkan energi sehingga reaksi tersebut bisa lebih cepat. Tapi tergantung sebenarnya. Ada beberapa reaksi juga yang ternyata pada suhu tinggi dia lebih lambat. Tapi dia membutuhkan suhu yang lebih rendah. Oke. Nah, ini minggu keempat. Nah, inilah yang kita belajar tentang reaksi reversibel. Baru reaksi irreversibel. Baru ada juga reaksi konsekutif namanya. Nah, nanti di sini berarti kita mau mempelajari bagaimana mekanisme reaksi, ya, mekanisme reaksi. Nah, minggu kelima dan keenam kita belajar reaksi yang kompleks. Reaksi kompleks itu contohnya adalah reaksi yang berantai. Apa contoh reaksi berantai kalau menurut kalian? Apa contoh reaksi berantai?
reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir itu kan reaksi berantai sebenarnya kan. Misalnya contohnya deret uranium. Kalau kalian ingat dulu ya, deret uranium itu kan kalian mulai dari satu senyawa radioaktif, dia terus-menerus mengeluarkan alfa, beta, sampai akhirnya dia sampai ke senyawa yang stabil. Ya, nah, itulah contohnya. Atau reaksi yang berkaitan dengan radikal bebas. Jadi kalau di tubuh kita ini kan, contohnya sekarang itu kan, kenapa sekarang banyak orang sakit? Ya, kalau zaman dulu kan sehat-sehat kan orangnya. Nah, tapi zaman sekarang ini banyak penyakit. Kenapa? Karena contohnya kalian banyak makan, kita zaman sekarang banyak makan fast food ya. Kalau dulu kan makan makanan rumah gitu. Nah, kalian mahasiswa suka nggak makan fast food? Suka makan KFC, suka makan McDonald gitu misalnya kan. Nah, itu kan banyak makanan-makanan yang menyebabkan badan kita terjadi radikal bebas. Radikal bebas itu seperti apa contohnya? Radikal bebas itu seperti apa contohnya ya? Paparan sinar matahari, Mem. Paparan sinar matahari contohnya ya. Nah, jadi misalnya pernah dengar kanker kulit ya? Pernah, Mem. Kanker kulit itu kan karena misalnya di sinar matahari mengandung UV ya. Nah, karena terlalu panas kena ke kulit. Nah, jadi di kulit ini terjadi radikal bebas. Nah, kalau radikal bebas itu kan berarti dia kalau senyawa kimia dia nggak lengkap, dia nggak oktet gitu ya. Nah, radikal bebas dia kekurangan elektron di senyawa tersebut. Nah, akibatnya apa? Berarti kan dia bertumbukan dengan senyawa lain supaya dia mendapatkan elektron. Nah, jadi kalau bertumbukan dengan satu senyawa lain di dalam tubuh, nah akibatnya senyawa yang lain itu kekurangan lagi elektron. Nah, terus-menerus seperti itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi gangguan fungsi pada tubuh kita. Nah, itulah contoh reaksi berantai. Dia jadi apa? Dia lama selesainya. Dia terus-menerus. Kecuali kalau kita masukkan inhibitor. Nah, kalau dalam hal yang tadi saya bilang itu, inhibitornya itu namanya antioksidan. Nah, antioksidan. Nah, itu satu contoh reaksi berantai. Contoh lain adalah makanan yang membusuk. Makanan kan kalian tahu kan kenapa bisa membusuk? Karena terjadi reaksi berantai. Ya, proses reaksi berantai mulai dari misalnya ada bakteri di situ, nah akhirnya dia berantai-berantai, akhirnya makanannya busuk. Bisa nggak kita cegah supaya reaksi berantai itu tidak terjadi? Bisa, kita tambahkan inhibitor di makanan tersebut. Nah, itulah yang kita sebut selalu sebagai bahan pengawet. Ya, nah tapi ada yang bahan pengawetnya natural gitu ya. Naturalnya bagaimana? Naturalnya ya, misalnya contohnya kita masukkan dalam kulkas. Kalau makanan kita masukkan dalam kulkas, bisa lambat nggak membusuk? Bisa, Mem. Lambat membusuk kan? Nah, kenapa? Karena berarti inhibitornya kita buat di situ suhu, ya. Tapi ada juga yang misalnya kita tambah ada makanan yang ditaruh garam gitu. Berarti garam itulah inhibitor. Contohnya ikan asin. Ya, ikan asin itu selain dia ditaruh di matahari, dia juga ditaruh garam. Kenapa? Supaya dihambat reaksi berantainya. Nah, jadi makanya ikan asin itu kan lama tahan kan, bisa sebulan kan ya. Nah, inilah dia contoh-contoh reaksinya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke CGR. Ya. CGR. Nah, ini tugas CGR ini ya. Kalian memilih
2 jurnal tentang teori tumbukan atau reaksi berantai. Nah, tadi kan saya sudah bilang kan, reaksi berantai itu contohnya apa? Pembusukan makanan, ya kan? Atau misalnya radikal bebas yang menyebabkan penyakit ke dalam tubuh. Nah, berarti kalau kalian mau cari jurnal tentang reaksi berantai, carilah topik tentang bagaimana proses pengawetan makanan, atau bagaimana proses kita mau menghentikan kanker di dalam tubuh. Nah, itu kan berarti menghentikan tidak terjadinya reaksi radikal bebas di dalam tubuh, gitu ya. Jadi itu 2 jurnal tentang teori tumbukan atau reaksi berantai. Nah, ini CGR ya. Nah, dianggap CGR dan rekayasa ide. Dikumpul minggu ke-7. Ya. Nah, minggu ke-7 berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti saya. Ya, saya lihat dulu. Sekarang kita tanggal 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 24 Maret ya dikumpulkan? Iya, Mem. Nah, 24 Maret 2023 di Sipda. Kalian upload di Sipda ya. Iya, Mem. Nah, ini secara kelompok ya. Baik, Mem. Oke. Nah, masih ingat kan cara CGR yang saya selalu bilang ke kalian? Masih ingat nggak? Kalau saya cuma maunya identitas jurnal, ya kan? Baru pendahuluan. Pendahuluan jangan copy paste, tapi coba kalian summary-kan, ya, bikin ringkasan. Nah, baru kalian bikin kelebihan jurnal 1, kelebihan jurnal 2, baru kekurangan jurnal 1, kekurangan jurnal 2, ya. Kesimpulan, baru daftar pustaka pakai format APA. Ya, udah ya, ngerti kan? Ngerti, Mem. Berapa jurnal tadi? 2 jurnal ya. Ya, 2 jurnal. Oke. Jelas ya? Izin, Mem. Boleh diulang format apa tadi, Mem? APA. APA. Daftar pustakanya ya. Nah, jangan lupa. Jadi kita usahakan kita belajar selalu membuat daftar pustaka. Oke? Oke, nah. Ini tugas CGR ya. Nah, baru selanjutnya ini minggu ke-7 ya. Nah, kita mulai masuk ke keseimbangan kimia ya. Nah, kita belajar reaksi Van Hoff ya. Nah, baru kita belajar potensial kimia, ada sistem ideal, sistem non ideal. Oke. Nah, ini minggu 7. Minggu 8, 9
Minggu 8 kita tentunya UTS. Nah, UTS-nya sekarang kita selalu offline ya. Nah, jadi kalau kalian, saya rasa sekarang kalian nggak bisa lagi dari daerah kalian ya. Kalian udah harus di Medan. Nah, karena praktikum nggak boleh kalian nggak datang. Benar nggak? Ya. Jadi walaupun kita masih alternate antara offline online, nah, saya rasa kalian harus wajib di Medan ya. Oke. Nah, ini berarti yang ke-9 kita belajar tentang yang tadi yang saya bilang kan, KP, KC ya. Jadi itu yang kita pelajari. Jadi tetapan kesetimbangan kimia. Nah, baru masuk kita sini ke CBR. Nah, CBR ini kita ambil buku yang ada chapternya tentang konsep kesetimbangan kimia. Ya. 2 buku. Nah, tapi ambil bab tentang kesetimbangan kimia. Jadi kesetimbangan kimia, ya, baru KP, KC, ya. KC, kalian ulas ya. Formatnya sama seperti yang saya bilang tadi ya. Identitas buku, pendahuluan jangan kalian copy paste pula dari chapternya itu. Kalau kalian cobalah ulas ya, kalian summary-kan ya. Nah, sesudah itu kalian bikin kelebihan buku 1, kelebihan buku 2, kekurangan buku 1, kekurangan buku 2. Nah, baru kesimpulan dan akhirnya apa? Daftar pustaka lagi kan? Karena kemungkinannya pendahuluan itu kalian tidak melulu ambil dari si buku tersebut kan? Bisa aja pendahuluan kalian ambil dari website atau apa gitu ya. Jadi daftar pustakanya kembali kalian bikin format APA ya. Nah, itu CBR. Nah, ini kita kumpul. Di sini nggak ada disebut. Kita kumpul minggu keberapa ini? Minggu keberapa kita kumpul? Minggu ke-10? Bisa? Bisa, ya? Ini kan minggu ke-7, berarti kan kalian ada waktu dan lagian sesudah UTS kan kita udah nggak ada lagi praktikum kan? Benar nggak? Nah, jadi kalian lebih lowong kan? Nah, jadi minggu ke-10. Yang berarti tanggal berapa? Ntar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 14 April ya. Iya, Mem. 14 April 2023 kembali di Sibda ya. Dan kalian kumpul secara kelompok. Ya? Baik, Mem. Nggak usah semua ngumpul, 1 orang aja ngumpul ya. Nah, di sini saya ingatkan ya, walaupun tugas kelompok, semua harus kerja ya. Nah, jangan lupa kalian tulis di setiap tugas itu nanti, setiap anggota apa kontribusinya. Ya, baik itu CGR, CBR, nah nanti terakhir tugas proyek ya. Nah, coba dituliskan apa kontribusi dari setiap kalian. Oke? Sampai di sini jelas kan? Jelas, Mem. Nah, nanti saya upload semua di Sibda, baru kalian ini ya, kalian
kalian perhatikan tugas-tugasnya. Nanti RPS-nya pun saya upload. Nah, minggu ke-10 ini kita belajar bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan dari energi Gibbs. Ya. Nah, energi Gibbs. Ini masih lebih gampang dimengerti juga. Ya. Nah, minggu ke-11 bagaimana pengaruh suhu terhadap nilai tetapan kesetimbangan. Ya. Itu minggu ke-11. Nah, minggu ke-12 kita mulai masuk ke kesetimbangan fasa. Nah, itu yang saya bilang tadi kan, diagram tadi, yang diagram tadi. Nah, disinilah kita pelajari mulai. Nah, ini kita belajar nanti Clausius-Clapeyron. Ya. Semester lalu kita pelajari juga kan? Ada ingat nggak? Di gas dan termo. Ada nggak dipelajari? Di gas dan termo, Clausius-Clapeyron. Ada kan? Ada nggak? Nggak ada? Hah? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi nanti ada. Nah, nanti di sinilah kita belajar penurunan persamaan Clausius-Clapeyron ya. Nah, jadi kalau kalian merasa ini kalian kurang, nah, coba cari bahan di textbook ya. Jadi kita diskusikan di kelas. Nah, nanti kalian juga cari bahan di textbook lain. Oke. Nah, sekarang minggu ke-13. Nah, minggu ke-13 inilah yang saya bilang mulai susah itu, diagram. Ya. Nah, diagram Turner, diagram Wiener. Nah, nanti kita belajar bagaimana tentang aziotrop ya. Diagram kesetimbangan cair dan uap. Nah, nanti ini yang agak rumit pelajarannya. Oke. Nah, ini selanjutnya tugas yang terakhir adalah tugas proyek. Ya, tugas proyek. Nah, tugas proyek ini kalian membuat video aja lah ya, video presentasi. Ya, presentasi tentang aplikasi dari diagram Turner. Ya. Kita upload di YouTube. Ya, upload di YouTube. Masih ada kan akun kalian yang dulu kan? Masih, Mem. Masih, Mem. Masih, Mem. Ada ya. Nah, jadi kalian upload di situ minggu ke-16. Ya, biar kita di kelas fokus belajar teori-teori ya. Jadi kita nggak mau pakai kelas untuk kalian presentasi, karena kan banyak topik-topik yang harus kalian pelajari. Benar nggak? Nah, jadi presentasi kalian rekam aja. Nah, topiknya ini aplikasi dari diagram Turner. Jadi coba kalian cari kira-kira menurut kalian apa aplikasi dari diagram Turner. Nah, baru kalian bikin PPT-nya. Nah, kalian presentasikan secara kelompok. Nah, setiap orang harus presentasi ya. Nah, harus berbicara. Nah, baru kalian upload di YouTube pada minggu ke-16 ya. Berarti kalau minggu ke-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16. Berarti 2 Mei, 26 Mei 2023. Nah, kalian kumpul di Sibdanya itu linknya ya. Iya, Mem. Nah, jadi link YouTube-nya kalian taruh mungkin di kalian ketik kan, baru kalian kumpulkan linknya ya. Jadi supaya saya bisa periksa. Nah, nanti kalian pikir nggak saya periksa ya, saya tonton selalu video kalian itu. Nah, jadi itulah tugasnya. Nah, jadi tadi mini riset saya bilang dari mana? Dari praktikum, Mem. Nah, mini riset dan rekayasa ide itu dari praktikum. Ya. Nah, nanti juga ada tugas rutin ya. Oke, nah, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Mem. Apa? Untuk CGR dan CBR, apakah ada untuk tahunnya, Mem, 5 tahun terakhir? Pemilihan jurnal dan buku, Mem? Nggak usah. Kalau 5 tahun terakhir nanti kalian bisa dapat nggak? Kira-kira. Nah, kalau saya bikin constraint seperti itu bisa dapat nggak? Kadang susah dapat. Susah kan? Buat apa kita menyusahkan diri kita? Yang penting kan apa sekarang kalian mau belajar sesuatu kan? Bukan tidak harus 5 tahun terakhir ya. Nah, kecuali kalian mau bikin PKM ya. Ini kan kita belum mau bikin PKM kan? Benar nggak? Benar. Atau ada kalian tertarik rupanya mau bikin PKM dari kelas ini? Nah, kalau kalian ada tertarik, baru harus 5 tahun terakhir ya. Tapi kalau ini kita untuk belajarnya, proses kalian belajar nggak usah menurut saya. Buat apa? Kalian banyak loh tugas kalian. Perlu jadi saya bikin kalian repot dengan 5 tahun terakhir. Berapa kelas kalian ambil semester ini? Ada 10, Mem. 10. Nah, 10 kali 6 kali tugas, 60 tugas kalian harus kerjakan. Ya. Jadi kalau saya tambah lagi bikin-bikin seperti itu, apa kalian nggak kerepotan? Atau mau seperti itu? Hah? Enggak, Ya. Mem. Enggak kan? Nah, ya udah, nggak usah kita bikin repot yang seperti itu dulu ya. Nah, yang penting apa sekarang? Kita ngerti ini semua topik ini. Nah, kalau textbook, misalnya textbook ya, bentar kita lihat. Saya punya Atkins. Nah, dulu. Tahun berapa itu Atkins yang saya punya itu? Nah, kemarin saya kimia fisika larutan pakai Atkins ya. Edisi ke-11 ya. Yang saya pakai edisi ke-11 Atkinsnya. Nah, edisi ke-11 ini tahun berapa? Tunggu dulu. Masalah. Nah, saya mau tahu ini si Atkins ini edisi ke-11 tahun ini kan edisi ke-10 tahun 2014. Nah, edisi ke-11 ini yang terbaru ini. Tahun 2018. Nah, 2022 ke 2018 berapa tahun itu? Berapa tahun coba? 2023 kita sekarang kan? Ya kan?
5 tahun, Mem. 5 tahun. Nah, jadi kalau kalian pun mau pakai buku, harus kalian pakai buku Atkins edisi ke-11. Nah, kalian bisa dapat nggak kira-kira? Hah? Sepertinya, Mem. Jadi nggak usah kita ada kuliah kayak gitu rupanya yang harus jurnal 5 tahun terakhir gitu. Ada, Mem. Ada. Oke. Nah, tapi mungkin itu kuliah yang apa? Kuliah pendidikan kali ya? Iya, Ya. Kuliah pendidikan ya. Nah, kuliah pendidikan ya tentunya lebih gampang kalian dapat buku-buku terbaru ya kan dibandingkan kuliah-kuliah kimia seperti sekarang ini ya. Nah, ini Atkins saja yang dari luar negeri terbarunya itu 2018. Saya nggak tahu apa masih mau si Atkins ini udah 80-an umurnya kan. Masih mau nggak dia nambah. Nah, buku-buku baru jarang terbit. Ya, saya juga sering suka lihat gitu kan. Buku-buku apa. Oke? Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan lain? Hah? Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Tidak ada, Mem. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan berarti minggu depan ya. Minggu depan kita apa namanya? Minggu depan kita mulai masuk ke topik ya. Nah, ke topik. Nah, ini jadi ini nanti langsung saya upload di Sibda. Sibda kalian nama akunnya sama semua kan? Formatnya? Sama, Mem. Sama. Sama ya, karena saya repot kalau misalnya saya harus masukkan kalian beda nama, oke? Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, sampai jumpa hari Selasa ya. Mem, Selasa izin. kan kita sudah mulai praktikum ya, oke? Bye. Izin